Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, maaf ini udah telat 4 menit ya. Kenapa saya agak telat? Pertama ada ini? Saya mengirim pesan di pos komen ini, link StreamYard-nya ditolak sama dia ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ini saya kasih link belakangnya langsung ya. Nah ini sudah ada ya. Nah kawan-kawan, di layar juga sudah ada linknya, kalian bisa itu ya. Nah sekarang kawan-kawan, kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Saya katakan di situ, saya senang Joshua Tewu keluar dari GBI, ya kan? Mungkin kalian mengatakan, loh kok begitu sih sang debaters, kok kamu senang di atas penderitaan orang lain? Kawan, untuk hidup menjadi apologet, kamu harus melepaskan ikatan dengan doktrin gereja manapun. Dari awal sudah saya katakan itu. Selagi kamu masih terikat dengan doktrin gereja apapun, kamu bukanlah seorang apologet, tapi pembela doktrin. Ya, kamu membela doktrin itu berapologet, sehingga kejujuran firman Tuhan kamu kadang tidak bisa sampaikan. Jadi saya katakan, selamat datang Pak Joshua Tewu, kalau memang mau menjadi apologet. Cuman Anda kehilangan hak-hak dan kenikmatan sebagai gembala di GBI ya. Ya kalau kayak saya sih, saya tidak mencari kenikmatan itu semua. Saya kawan punya buku ini, Tata Gereja Bethel Indonesia. Jangan kalian kira saya nggak punya, saya suka juga cari-cari buku kayak gini ya. Tujuannya untuk menambah wawasan saya, agar apa yang saya katakan tidak asal-asal ngomong. Ada dasarnya ya. Nah, Joshua Tewu kenapa diminta dia mundur? Karena memang di dalam buku ini, iman mereka mengatakan bahwa baptis itu harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Joshua Tewu mengatakan tidak, dalam nama Yesus saja. Dan dia buka banyak ayat itu ya yang ketawa-ketawa dia dengan si Tamparagi. Dan si Tamparagi pun sekarang sudah menjadi nabi. Saya heran orang Kristen ini boleh sinting, gila. Kemarin di channelnya Tamparagi semua orang bilang, Nabi, Nabi, Nabi. Oh, nggak orang ini ku bilang. Jadi kayak mana ya, nggak ngerti aku. Tak nabi benaran dia itu sekarang, tak nabi ece-ece. Kalau ece-ece ya sudah lah, ece-ece. Nggak usah langsung kalian bilang jadi panggilannya nabi, nabi, nabi. Itu kan sudah mengatakan sesuatu ya. Nah ini. Ya. Dibuat di sini. Sebentar ya. Kalian bacalah, saya pun malas, mata saya udah silinder. Tidak bisa lagi baca ini ya. Nah ini. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebenarnya ada kalimat yang rancu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin si Joshua Tewu potong kompas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dihilangkan, tinggallah dalam nama Yesus Kristus. Kan bisa saja kawan ya. Ada yang mengatakan ini seperti ini ya. Sudahlah, layar teologi dan sang debater channel pansos demi adsense. Sudah, jangan menari-nari seperti orang. Ayat kitab, siapapun iri, dengki, dan seimanmu itu adalah pengikut setan iblis. Israel Beni, dari kemarin saya sudah dengan tegas mengatakan persetan dengan adsense, persetan dengan subscriber, persetan dengan viewer. Itu sudah saya katakan jauh-jauh hari. Ketika saya bicara kebenaran firman Tuhan, kebenaranlah yang saya ucapkan. Saya nggak mau pansos-pansosan. Saya lebih terkenal dari Joshua Tewu. Dia baru-baru ini aja terkenal. Saya dari 2008 sudah terkenal bro. Di dunia maya ya. Jadi kawan-kawan, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ya. Israel Beni, saya tahu kamu orangnya bagaimana. Kamu takut kalau ini dilebarkan kepada si pemilik singgasana emas. Ya, kamu takut. Karena nanti akan rembet kemana-mana. Tidak apa-apa. Di dalam pengungkapannya, di dalam pengunduran dirinya, JT menyeret sebuah nama. Namanya Gilbert Lumendong. Dan tadi di layar teologi juga sudah dibahas. Ya apa bedanya yang disampaikan Joshua Tewu dengan Gilbert Lumendong. Bahkan dia mengatakan juga, dulu saya membuat
apologet di tempatnya Gilbert. Tetapi GBI tidak butuh apologet. Memang tidak butuh. Kan sudah saya katakan. Tidak ada lagi itu kawan-kawannya. Sudah saya jelas katakan kemarin. Bahwa kalau kamu ingin berapologet, keluar dari kependetaan. Ya, karena bagi mereka pendeta itu bukan apologet. Ya, pendeta itu saya nggak ngerti ya. Kalau saya lihat penjaga kuil loh. Guru agama Hindu atau Buddha ya. Saya nggak tahu bagaimana masuk ke dalam kekristenan. Kalau dibuat pun jadi sekarang jadi pastor, ya syukur. Tapi yang mereka pertontonkan bukanlah seorang gembala. Apa buktinya? Kawan, Joshua Tewu sudah mengatakan, saya sudah berhitung katanya kan. Saya sudah pikirkan masa-masa, langkah apa yang saya mau ambil. Jadi sebelum dia ke gedung itu, dia sudah berpikir. Sudah dijabarkan dia. Saya minta ini untuk dikaji. Tak mau, GBI tak mau. Ini sudah ada harga mati. Selesai. Artinya tidak ada kompromi. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan dia? Dia sudah siapkan surat pengunduran diri. Kawan, hanya satu yang bisa kita katakan. Apabila jemaat gereja itu bukan milik dia, dia tak akan berani mengundurkan diri. Itu cirinya. Kalau itu milik GBI 100%, tak akan berani dia itu. Dia tunduk dan taat. Saya sudah lihat di sini kok banyak pendeta-pendeta GBI buka-buka cabang. Jadi selagi masih tunduk dan taat dibiayai. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri kok. Ada pendeta yang baru bergabung langsung dibelikan alat musiknya 40 juta. Tapi akhirnya mereka kelahi juga. Maklumlah. Ketika jemaat sudah banyak, apalagi ada yang agak-agak kaya sedikit, mereka sudah bisa misahkan diri. Saya sudah lihat itu semua. Satu aja kalian pegang toke sawit di sini, sudah aman kalian buka gereja. Apalagi 10 toke sawit. Ya kawan-kawan, mau hantu belau dibilang GBI, dilawan itu nanti. Saya sudah lihat kok ada dekat sini. Sudah saya bilang diganti merek, dibuang itu ke tong sampah. Apa ini GBI? Ah, nggak guna, ganti merek. Kalian tidak percaya, di buku ini ada kawan. Memang dibuat dua asetnya. Satu aset jemaat lokal, yang satu lagi asetnya kalau dibiayai oleh BPH atau BPD. Kan itu jarang itu dibiayai. Orangnya membiayai dilihat-lihat dulu. Nah, satu lagi sistem hierarki di GB ini, mereka buat apanya? Perusahaannya, induk perusahaannya. Kayak perusahaan ada induknya ya. Contoh, rayon 1, rayon 2, rayon 2 sampai rayon berapa ya. Nah, itu membawahi banyak gereja. Dengan alasan apa? Bahwa mereka ini harus ada namanya pembinaan. Alasannya padahal punya dia sendiri tuh. Ada punya dia sendiri, ada memang yang menginduk ke situ, memilih. Jadi kayak koperasi lah. Koperasi primer dan sekunder. Kalau primer mau ke sekunder, bebas pilih kemana aja. Ya kan? Sekunder mana? Begitu kawan-kawan ya. Itu sudah saya saksikan. Maka dari itu, adalah rayon-rayon ini sampai banyak. Siapa di situ kepala-kepala rayonnya? Orang akan melihat, wah ternyata Pak Niko, kita ikut rayon Pak Niko aja. Ah, rayon berapa? Misalnya 11. Oh Pak Anu, rayon berapa? 12. Ah, begitu. Soalnya, nah, mereka diberi hak untuk istilah di pemerintahan apa ya? Mengelola diri sendiri. Nah, di pengelolaan diri sendiri inilah celahnya kawan. Ya. Sehingga pernah saya pertanyakan kepada pendeta saya, apakah nama gereja ini atas nama jemaat atau atas nama gereja? Ini akan saya serahkan kepada jemaat, tapi karena untuk ini masih atas nama pribadi katanya, nama saya. Tapi ini udah untuk jemaat katanya. Itu kan di bibir. Begitu ada konflik, pasti semua diusir, bersengketa. Ini surat tanah atas nama saya. Selesai kawan. Jadi saya sudah tahu akal-akalan mereka ini. Sebenarnya mereka mendirikan kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan. Apa buktinya kerajaan pribadi? Semua tata kelola di gereja lokal itu dikuasai oleh dia. Bahkan sampai tetek bengek uang keuangan segala macam. Sudah ada bendahara, saya sudah lihat sendiri kok. Kalau dia yang kaya, oke, ini untuk pengembangan gereja kan. Tapi kalau dia misalnya ya masih oma ya opa, itu disikat juga lah dari situ. Maka dari itu sering ditelepon, perpuluhanmu gimana? Ditelepon sekarang kawan.
Kamu belum bayar perpuluhan, gini. Ya. Nah, inilah yang sering saya katakan, mereka mendirikan kerajaan pribadi dengan berlindung dari kerajaan Tuhan. Bukti lain, itu adalah trah, sistem trah. Maafin ya, meninggal bapaknya turun kepada istrinya. Meninggal istrinya turun kepada anaknya. Tidak akan bisa orang luar jadi pendeta di situ. Otonom namanya, orang otonom ya. Nah, sekarang saya buka kepada kalian buku ini, sudah saya tandai ya. Sebenarnya ini sih bagus. Sudah dibuat di sini bagaimana pengelolaan keuangan ya, ada sini ya. Mana sih? Berapa persennya? Tunggu, saya kurangi dulu. Biar tidak menjadi apa ya? Nah, ini. Mana ya? Ini yang ini nih. Ini. Saya apakan dulu ya. Ini. Kalian sudah lihat itu ya? 10% kemana? BPH. 90% untuk dikelola. Ini nih. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya sebenarnya sudah diatur. Kalau saya pikir ya pengaturan perlu. Ya kan? Saya bacakan aja. Pedoman penggunaan keuangan jemaat berdasarkan jumlah pemasukan keuangan. Dalam rupiah. 5.000 sampai 500.000 10% persepuluhan kepada BPH. 90% diatur oleh gembala. Semua ngatur gembala. 500.000 sampai 2,5 juta. 10% persepuluhan kepada BPH. 10% keperluan rutin. 5% perawatan gedung. 5 sampai 10% PI dan diakoni. 10% cadangan. 60 sampai 55% gembala plus pembantu. Ya kan? Gembalanya dibuatnya 90%, pembantunya apa namanya itu? Jalinan kasihnya. Uang kasih lah ya, ada itu ya. Dikasih 50.000 debat kali tuh. 2,5 juta sampai 10 juta. Ada ini kawan. Dia maksimal sampai 100 juta ke atas kawan, ada. 100 juta ke atas, 10% ke BPH, 15% keperluan rutin, 10% perawatan gedung, inventaris kendaraan, 10% PI misi, 10% diakoni, 10 sampai 15% cadangan, 10% staf pembantu khusus, 20 sampai 15% gembala plus para pembantu. Ya. Itu mengenai keuangan kawan. Nah, disinilah letaknya. Yang diakui oleh pusat adalah gereja yang sudah ditahbiskan. Maka gereja yang ditahbiskan ini bisa memiliki cabang. Kayak gereja di tempat saya ini cabangnya 4. Satu pusatnya 3 cabangnya jadi 4 lah. Nah, yang 3 ini memberi perpuluhan itu harus kepada pusatnya ini. Ya. Pusatnya inilah yang memberi perpuluhan kepada pusat lagi. Kita tidak tahu apakah di situ 100% jujur. Karena uang ini kata Yesus kan membuat orang jadi apa ini? Agak-agak apa namanya itu? Bisa lupa daratan uang ini ya. Kita doakan semuanya jujur. Jangan berprasangka buruk ya. Yan Tony kalau konflik dia KBP gimana Bang Rudi SD? Apa yang dikonflikkan? Ya kan? Aman-aman saja kak, hebat kali kau ini besok-besok membahas AKBP. Saya bahas AKBP, apa yang susah? Ya, AKBP dulu berkonflik zaman Sena Baban. Sudah pernah saya bilang kan? Gara-gara apa? Masuk unsur politis. Ya kan? Nah, kalau sekarang ada yang di Cikarang itu katanya di mana? Sorry. Saya lupa entah di mana itu. Gara-gara pendeta. Itu pun sudah saya bahas kemarin. Pendeta itu mau dipindahkan, rakyatnya masih cinta. Kan ini masalah cinta dan tidak cinta ya. Ada pro dan kontra, kelailah. Tapi AKBP saya belum pernah dengar berkelahi gara-gara doktrin. Gara-gara uang. Gara-gara ini itu. Kenapa? Mereka itu adalah gembala itu bukan pemilik lahan pengembalaan. Dia datang bawa pakaian aja dan kalau ada mobil bawa mobil, pulang juga demikian. Begitu dia datang, begitu dia pulang. Kalau GBI kan tidak, dia berjuang dari bawah. Dia mendirikan gereja itu dari nol dengan susah payahnya sehingga begitu besar dia nggak rela melepaskan itu. Karena itu adalah hasil kerjanya. Itu fakta. Itulah sebabnya banyak orang kaya di tempat saya ini. Pensiunan, pokoknya orang-orang kaya buka gereja sendiri, alangkah gampangnya. Dia punya tanah, dia punya uang, dibangunnya sendiri. Besar-besar gereja, geng. Ya.
Uangnya banyak. Nah, itulah yang terjadi kawan. Jadi ketika Joshua Teo meminta pengunduran diri, santai saja. Dia nggak akan kehilangan, kata layar teologi, bagaimana istrinya makan, bagaimana. Yang dibuang kan hanya gelar PDT-nya saja yang almarhum. Dianya kan tidak. Tinggal copot merek itu, buang ke tong sampah, ganti. Apa susahnya? Kecuali itu dana dari BPH dan BPD membangunnya. Baru ditarik kembali. Tapi kalau jemaat lokal yang membangun, itu dicopot, dibuang ke tong sampah. Jemaat ada pro dan kontra? Tidak. Biasanya jemaat lokal itu patuh sama gembalanya. Harusnya sih memang begitu. Kalau nggak patuh, dia usir. Surat tanah atas nama saya kok. Paham ya? Itulah bedanya ladang pengembalaan, di mana ada pemiliknya, dengan gembala yang sekaligus pemilik. Ya kawan-kawan ya? Oke. KBP pendeta berkelahi di mimbar gereja ada puluhan. Oh iya, nggak masalah. Biarkan saja mereka berkelahi. Urusannya apa? Ya kan? Kalau kalian mau bahas itu ya bahas saja. Memang ada itu yang saya bilang tadi ya, yang gereja lagi dibangun itu, jemaatnya pendetanya suruh pindah, ada yang pro dan kontra. Mereka pro dan kontra gara-gara kecintaan sama pendeta A. Bukan karena gara-gara ini dan itu sehingga ganti merek. HKBP nggak bisa ganti merek kawan. Karena itu memang milik Tuhan. Karena itu milik daripada pemilik lahan. Siapa pemilik lahan? HKBP itu. Kalau GBI kan tidak. Tinggal copot merek, buang ke tong sampah, bakar pun bisa. Kalau eman-eman, cat. Ganti mereknya apa? Tinggal daftarkan ke sana. Jadi kawan. Tidak percaya kalian. Saya sudah buktikan di daerah saya ini kok nggak susah-susah, prosesnya sebentar. Misalnya ada uang BPH situ, misalnya disediakan kursi, dibuang itu, ambil kalian kursi kalian ini ya, jemput, ya, dibuangi keluar. Kami beli lagi karena ada mekar ya. Oke, saya mulai, langsung aja kita diskusi. Agama dan keyakinan, silakan bicara, saya dengar dan saya tanggapi nanti. Silakan. Kalau kamu bilang Bang Rudi saya kick. Silakan. Shalom Bang. Shalom. Dengar jelas ya? Shalom. Shalom. Bilang kayak gitu saya kick langsung. Kan saya sudah bilang, silakan bicara langsung. Saya dengar dan saya perhatikan. Siapa masih bilang salam Bang Rudi, saya kick. Karena saya ada kegiatan sedikit tadi, sedikit aja ya. Kawan-kawan, jangan kalian bilang saya marah, saya harus tegas. Mengajari kalian bagaimana tegas. Seolah-olah saya ini agak apa ya? Oke, Christian Solder silakan. Halo? Ya, silakan. Ya, langsung. halo. Langsung. Baik. Suaramu kecil. Halo. Langsung. Ya, teruslah. Ya, ini mengenai apa ini pembahasannya? Nanya lagi mengenai apa? Itu kan ada di judulnya, bro. Di mana kita ini bolak-balik? Coba dibaca dulu judulnya ya, baru nanti masuk lagi. Ado, silakan Ado. Yang lain tuh. Halo Bang Rudi, makasih ya, sudah diizinkan masuk Bang Rudi. Ya, silakan langsung. Makasih Bang Rudi. Bang Rudi, saya sepakat dengan Bang Rudi. Terima kasih buat channel ini menjadi berkat buat kita semua. Saya pemahaman dengan Bang Rudi bahwa memang ajaran Trinitas itu harus benar-benar dikumandangkan, Pak. Ajaran Trinitas itu adalah ajaran pondasi, ajaran dasar kekristenan, Pak Rudi. Saya setuju dengan Bapak. Yang kedua, Bang Rudi, saya simpel aja. Bang Rudi, terima kasih sudah menangkal ajaran-ajaran sesat dari Umam Bim Salabim, Pak. Lebih kencang lagi, Bang Rudi. Wis. Ya. Sebentar. Saya not Bang Rudi. Sebentar. Kalau saya lebih kencang lagi, jika terjadi apa-apa dengan saya, apakah kamu mau mendukung saya tetap? Saya dukung Bang Rudi. Nanti kirim nomor rekeningnya dah, saya bantu. Oke, terima kasih. Jadi Bang Rudi,
Bang Ya. Rudi, libas sudah. Oke, saya libas. Jadi seperti tadi malam saya lihat itu si Indra itu jangan mau dibelokkan Bang Rudi, pelintir-pelintir, udah fokus di situ aja udah. Begini. Ya, jadi Sebentar, ku jelaskan. Konsep yang saya usung ketika saya membuka dialog itu adalah, bedakan ya, ketika saya debat, saya tidak mau lari sana sini. Stokin jodah, sebentar. Tapi ketika saya tidak sedang berdebat, ya kan, saya harus membukakan banyak hal. Paham ya? Makanya saya Paham, kejar Bang terus Rudi. dia. Ini buka ini. Jadi orang banyak tahu. Oh iya begini, oh iya begini, oh iya begini. Kalau hanya fokus di situ, sayang. Untuk seorang Indra kita hanya mengetahui di situ, sayang. Tapi kalau pas berdebat sesuai tema dong. Malu kita kalau melebar-melebar. Tapi kalau lagi saya gitu, tujuannya apa? Contohnya nih, ada yang awam. Oh tahu ini, tahu ini, tahu ini. Jadi banyak kan? Saya kejar. Ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Gitu ya. Mohon dimaklumi. Betul, Bang Rudi. Bang Ya, Rudi sip. ini adalah striker paling depan untuk melibas Ya. ajaran-ajaran yang memelesetkan ajaran Umam Bim Salabim. Maju Sip. terus Bang Rudi. Sip. Sehat selalu Bang Rudi. Nanti malam kita bahas tentang Simsalabim lagi. Makasih Bang Rudi, maju terus Oke, Bang Rudi, terima Tuhan kasih. berkati Bang Rudi. Yuk, sama-sama Do. Terima kasih Ado ya. Nah, sekarang saya ulangi lagi dari agama dan keyakinan. Jangan bilang halo-halo lagi kalau enggak saya kick habis ya. Ini masih apa tadi ya, saya remove. Dan nanti kalau sudah selesai kawan-kawan karena roomnya penuh, langsung apa namanya itu ya, leave ya. Silakan agama dan keyakinan. Baik, Bang. Suaranya Terima bagus kasih. saya dengar, silakan berbicara. Saya Oke. Sebenarnya saya itu ingin membahas tentang pengunduran si Bapak Joshua Teu. Sebenarnya kan dalam doktrin gereja itu sudah ada seminar-seminar tentang Tritunggal. Dan seminar-seminar itu kan diundang siapa saja boleh. Dan kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pengajaran Tritunggal itu sendiri, kan sebenarnya dia harus bisa protes di seminar-seminar itu. Di seminar-seminar itu kan ada beberapa alih-alih kitab, alih-alih sejarah yang boleh dipertanyakan. Nah, sedangkan Pak Joshua Teu, dia akan mengajarkan sesuatu hal yang dipahami dan diajarkan di publik. Nah, kalau terjadi beberapa pergeseran pengajaran, pihak gereja itu pingin, Dewan Gereja itu pingin ajukan debat dong di seminar itu. Ada ruang tanya jawab. Tapi cenderungnya memang kebanyakan dari kita ini mengandalkan populer dalam hati banyak-banyakan jemaat. Gitu. Awalnya pertama oke, ya pengajarannya rata, biasa. Ketika diminati banyak orang, ya banyak saweran lah saya bilang ya, maaf kata ini ya, banyak saweran gitu ya. Dan itu akan memuaskan dirinya dia untuk berpandangan bahwa saya punya pemikiran sendiri karena satu, saya punya banyak pendukung. Dua, saya punya mungkin ekonomi secara cukup. Makanya memang kata Bung Rudi tadi itu benar, ada memang banyak, saya tidak pungkiri, banyak dinasti-dinasti, gereja-gereja karismatik yang memang turun-temurun seperti Bung Rudi ya. Dan seperti halnya Insinyur Riko. Ya. Nah, celakanya sebenarnya ya, dinasti ini berlaku tidak pada level yang harus disempurnakan dalam tataran banyak pendeta-pendeta yang berkompeten. Nah, kalau ada pendeta yang berkompeten secara pengajaran yang baik, namun secara organisasi dianggap sedikit bertentangan, mereka memang susah naik, nggak bisa. Karena dinasti itu akan memenuhi kekuasaan itu kan. Jadi umpamanya ada yang diatur seperti ini, padahal dia punya pengajaran yang diambil dari sekolah teologi, tetapi di dalamnya itu ada praktek-praktek yang memang sedikit kurang memenuhi standarnya sebagai hamba Tuhan di dalam gereja itu. Karena terlalu mendominasi dinasti itu di dalam, ya saya katakan begini, dari kepala sampai badan itu udah satu lurus itu dinasti itu. Dari jemaat ke bawah, nah itu yang masih miring-miring gitu. Mau ke sana ke gereja ini, gereja gini. Nah, Dewan Gereja meminta Joshua Teu itu sebenarnya dalam
prinsip kamu mengajarkan sesuatu hal yang jemaat-jemaat ini sudah tahu semua. Mereka juga ikut seminar-seminar teologi gitu loh. Kalau kamu mengajarkan pemikiranmu, ya lebih baik jangan, lebih baik mengundurkan diri. Tidak ada juga yang memaksakan dia kan. Ya. Nah, sebenarnya saya itu punya kerabat yang ada di organisasi gereja GB ini. Saya punya kerabat dekat. Saya sudah tahu Pak Joshua Teu itu akan dipanggil. Sebulan yang lalu saya sudah tahu dia akan dipanggil. Nah, posisinya memang yang saya dengar itu bahwa jemaat-jemaat di Indonesia ini punya struktur pengajaran itu yang sudah diuji lewat seminar-seminar, kan kadang disebar tuh seminar, atau pakar-pakar sejarah gereja di Jakarta ini turun ke daerah. Kalau hal itu diajarkan berlainan, ya lebih baik memang ya jangan dilakukan begitu, gitu loh. Ya kau pengajaran sendiri, ya kalau mau buka gereja sendiri silakan aja gitu. Tapi memang banyak ya orang melakukan itu dengan latar belakang di belakangnya sudah ada backup. Jemaatnya banyak, uangnya banyak, apalagi di belakangnya itu banyak pengusaha-pengusaha yang mendukung dia. Kalau kita bikin gereja pun kita mampu. Nah, itulah yang disesalkan biasanya di dalam Dewan Gereja ini. Nah, makanya Dewan Gereja ini kan memilih memberikan satu pertimbangan, diadakan banyak seminar-seminar, diundang pakar-pakar, supaya pendeta-pendeta yang di Jakarta ini atau di daerah ini juga mampu menyerap informasi itu lebih dalam gitu. Tidak menyatakan sebuah prinsip pengajaran sendiri yang dia tahu sebenarnya dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan pakar-pakar itu. Gitu. Sama seperti Tritunggal. Ya, Tritunggal itu kan sudah bisa dideskripsikan dengan baik, deskripsikan dengan baik lewat banyaknya pertemuan-pertemuan pakar-pakar gereja, sejarah kitab, sejarah bangsa Israel sudah ada gitu. Nah, kalau Joshua Teu memilih untuk mempertahankan pengajaran dia, gitu ya, ya memang pihak gereja tidak mau memang harus ya meminta mundur lah ya gitu ya. Gitu. Nah, gitu. Sedikit lagi Bang Rudi, begini tentang kemarin membahas tentang sama si Indra itu. Sebenarnya bahasa Allah itu sudah ada dari bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Begini, kata bahasa Arab itu berada dari bahasa Semit, masih kerabat dengan bahasa Ibrani dan non Arami, ya. Dan orang-orang Kristen era sebelum pengajaran Islam sekarang ini ada, orang-orang Kristen itu sudah merantau ke Korintus dan membaca banyak-banyak surat-surat Paulus. Nah, salah satu bagian yang menjadi pertimbangan orang-orang Kristen pada saat itu adalah bahwa mereka membawa pengajaran Paulus itu dengan satu simbol. Mereka memiliki bagian yang namanya peneguhan iman, pengakuan iman, credo. Nah, credo ini diterjemahkanlah dengan orang-orang Kristen Arab itu sebagai bahasa syahadat. Nah, boleh kita baca di kitab bahasa Arab Korintus 8 ayat 6, Korintus 8 ayat 4 dan 6. Di situ itu ada seperti bahasa peneguhan iman. Orang Kristen di Arab itu terkenal dengan golongan yang berbeda dengan ilah-ilah yang mereka banyak sembah di sana. Lalu mereka menentukan penembusan iman itu, pengakuan iman itu lewat surat Korintus tadi, Paulus dalam bahasa Arab yang berbunyi, nanti kita bisa lihat di situ. Itu. Lalu karena mereka terkenalnya, maka surat Paulus di Korintus itu dari bahasa Yunani yang berbunyi Odeis Theos Eimi Heis itu diucapkan oleh umat Kristen Arab sebagai syahadat yang dilakukan umat Muslim sekarang ini. Nah, jadi bahasa Allah itu sendiri sudah ada prasejarah Islam itu sendiri. Sudah mendominasi gitu. Dan orang-orang di sana itu mengenal golongan Kristen Arab itu sebagai golongan orang yang mengikuti pengajaran Paulus. Nah, makanya bahasa
Yunani itu diterjemahkan sebagai penungguan iman, credo. Kalau mau masuk Kristen ya harus ada penungguan iman. Nah, orang sana itu begitulah gitu. Nah, salah kalau kata Allah itu diganti seperti yang Tabaragi lakukan menjadi kata dewa. Nah, kata Allah yang diganti oleh para Tabaragi menjadi dewa, sebenarnya dia merujuk kepada teks terjemahan Ibrani Yunani saja, tapi tidak menusuk ke sejarahnya. Awal mulanya kata Allah itu datang itu dari mana, gitu. Padahal kata Allah itu datang dari surat Paulus yang dibaca oleh orang Arab Kristen, yang diucapkan Odeus Theos Eimi Heis, dan itulah menjadi syahadat atau peneguhan iman orang-orang pada zaman itu, gitu. Jadi tidak benar kalau kata Allah itu menjadi kata yang asing. Tidak, sudah ada zaman Paulus juga ada itu. Hanya saja terjemahannya itu dibalik. Kalau Tabaragi kan dia menerjemahkannya dari teks terjemahan ke awal Ibrani Yunani. Tapi kalau saya tidak, membacanya awal mulanya datang kata Allah itu dari mana? Oke. Nah, penyebaran pengajaran itu kan masuk kepada Asia kan. Nah, disitulah ada penulisan yang dilakukan pengajaran sekarang yang di Arab itu menjadi baku gitu. Ya. Nah, Oke, Pak, gitu. udah banyak yang antri. Oh ya, terima kasih Bu Rudi. Kemarin saya terlalu lama. Iya, terima kasih. Oke, makasih. Yo, langsung di lift Pak ya, biar kurang kapasitasnya. Kawan-kawan, kalau mengenai bahasa Arab itu begini kawan. Kalau secara Alkitabiah, saya melihatnya begini. Kita kalau bicara Alkitabiah ya, makanya saya sukanya Alkitabiah daripada sejarah-sejarah. Nah, ini. Coba kalian perhatikan di Kisah Para Rasul 2. Nah, ini Pak Agama dan Keyakinan belum live, saya kick dulu ya Pak, biar kurang beban roomnya. Di sini jelas dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreten dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, artinya ini bicara tentang perbuatan Tuhan. Maka orang Arab kenapa bisa mengerti? Karena diucapkan dalam bahasa Arab. Apa bahasanya itu? Ya kalau sekarang kita dengar Allah bisa jadi itu ya. Tetapi kalau kalian bilang menurut sejarah-sejarah ini aku sulit mengerti, ini yang aku paham ya. Oke kawan, kita masuk lagi ke Christian Solder. Halo Christian Solder. Halo Christian, mic-nya dihidupkan, mic-nya. Oke, silakan. Lanjut, langsung dan saya dengar. Yuk. Ya, saya mau menanggapi saja yang berkembang saat ini ya. Jadi ada viral ya tentang Tritunggal itu dibahas ya. Ini masalah Tritunggal ya. Enggak, ya, Josetewu. Sorry ini masalah ya kan kaitan dengan Tritunggalnya, makanya kan dia lebih baik kaitannya dengan pemecatan dia pengunduran dirinya. Ya, artinya kan dia mengundurkan diri oleh sebab statement dia yang dia sendiri buat sendiri, yang sudah tentunya tidak sesuai dengan komitmen yang ada atau dogma yang ada di dalam gerejanya dia, dalam hal ini GBI kan. Nah, jadi kalau sudah bertentangan tentunya dia harus mengundurkan diri atau dikeluarkan kan begitu. Nah, itu kan istilahnya resiko kalau dia pemahamannya dia mulai berubah atau berkembang, saya nggak tahu maksudnya, dan itu pasti sudah bertentangan dengan tata aturan gereja atau tata etika gereja. Jadi makanya gereja kan punya walaupun gereja ini adalah memang sih secara dunia kan dia organisasi, makanya dia harus keluar dari keorganisasian dia kalau sudah tidak sejalan atau tidak sepaham, dan memang sudah sangat tidak sepaham. Kalau saya lihat kan bahkan saya lihat statement-statementnya dia itu banyak yang plan. Di satu sisi dia menjelaskan tentang oneness ya, semua kepada Tuhan. Padahal di Alkitab sendiri ada tertulis ada Bapa, ada anak yaitu Yesus. Ya jelas-jelas sudah ada tertulis ada Bapa dan anak. Kita nggak bisa sangkal. Kalau kita menyangkal itu kita sudah menyangkal firman Tuhan. Jadi tetap kita harus percaya memang ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus, kita akui.
Nah, memang saya juga sepakat bahwa Allah itu tidak bisa dikonsep atau dirumuskan. Tetapi untuk supaya menyatu dari dahulu sampai sekarang, supaya menyatu ini gereja-gereja ini kan, kalau kita kembali melihat dari sejarah gereja, bahwa di sana juga terjadi denominasi, bermacam-macam denominasi, maka diadakan satu konsili atau satu pemufakatan, musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah, di sana kan banyak orang membawa konsep untuk ini loh, konsep saya tentang Alkitab. Dilihat, oh ini beda, ini bidat, ini, oh ini. Nah, akhirnya kan dari permusyawaratan itu ya, kalau orang seberang kita bilang tabayun lah ya. Dari pemufakatan itu kan dilihat mana yang terbanyak suaranya. Nah, ternyata kesepakatan itu terbanyak suaranya tentang Tritunggal ini. Dan memang tidak segampang itu kan membuat rumusan-rumusan itu, tentu harus secara alkitabiah, tidak boleh lari alkitabiah, kalau tidak ya sesat istilahnya begitu kan. Jadi harus berdasarkan Alkitab. Alkitab mutlak itu prima causa, artinya mutlak kita harus percaya. Kalau apa yang tertulis di Alkitab, kita harz percaya bahwa itu memang tertulis sedemikian. Ya. Jadi masalah Pak JT ini ya saya juga di satu sisi saya bukan menghakimi, cuma menilai karena bukan kapasitas kita menghakimi, nggak boleh kan. Nah, jadi kita menilai. Saya juga ada nilai plus juga dari beliau ya, secara gentleman dia mengundurkan diri dari organisasi itu. Saya angkat jempol kalau untuk yang itu, Pak. Jadi tidak semua juga saya bilang negatif, cuma plan-plannya dia pada waktu saya pernah nonton juga di videonya dia tentang dia menanggapi tentang Romo siapa itu, lupa saya namanya itu, yang Deso itu tentang Tritunggal, ya sepakat. Ya, saya bingung loh, itu tentang Tritunggal dia sepakat ya. Waktu kemarin dia menentang semua Tritunggal, bahkan ya seolah-olah kan setengah menantang lah. Nah, akhirnya kok ya, jadi sebetulnya kalau menurut saya ya, saya pribadi setelah saya belajar Alkitab ya, saya juga hanya aktivis, saya bukan teolog, enggak. Cuman memang ada yang perlu kita kritisi ya, kepada teolog-teolog ini, maksudnya karena terkadang bikin jelimet orang, akhirnya orang bingung, membingungkan ke kelas bawah. Ya kita aja yang belajar ini bingung, gimana yang awam gitu kan. Nah, sekian dan terima kasih. Kita khawatirkan kan orang-orang yang awam ini salah Pak, menilai gitu, Pak. Sip. Oke, Pak, gitu aja karena banyak kali ngantri, Pak. Di waktunya udah lebih dari 10 menit. Oke, lanjut nggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Sister Soldier. Yuk. Terima kasih ya kawan-kawan. Langsung di lift, Pak, biar berkurang bebannya. Kawan-kawan, saya mau kasih sebuah kalian pandangan. Berani nggak kita kembali ke Bible, ke Alkitab? Kalau kita kembali ke Bible, kawan-kawan, saya bisa jamin seluruh gereja akan berkelahi. Itulah. Loh, kok bisa sang debaters? Pernah nggak kalian dengar ucapan saya? Saya belum pernah melihat seluruh pendiri dari denominasi duduk dalam satu meja berbicara tentang firman Tuhan. Tidak akan pernah kalian lihat itu, kawan. Loh, kok bisa gitu sang debaters? Karena mereka akan mengatakan kau sesat, saling menyesatkan di ruangan itu dan akan berantem. Kok bisa? Iyalah. Datang karismatik bilang, kami berbahasa Roh Kudus. Datang AKBP bilang, mana ada itu? Kelahi. Kami perpuluhan. Datang AKBP bilang, tidak. Datang AKBP bilang, baptis di perci. Datang mereka bilang, tidak, harus diselam. Kelahi, kawan. Apa yang membuat itu? Saya pernah katakan bahwa iblis sudah duduk manis di antara mereka ini, di antara doktrin-doktrin itu ya. Sudah duduk manis. Tinggal melaga-laga dia. Dibukanya pikiran si A, kau ini tafsir kau ini tafsir kau. Kalau datang dia kau serang dengan ini, kalau datang ini kau serang dengan ini. Kan gitu. Ya kawan-kawan. Pernah saya berdiskusi sama seseorang. Sampai saya katakan, bahkan sama ada dulu pendeta saya bukan melawan dia berkelahi, tidak, tapi berdiskusi. Saya bilang, sebenarnya karismatik ini ikut Daud apa ikut Yesus? Saya bilang.
Kalau kalian ikut Daud, buatlah Dauders. Atau apa sih namanya, silakan. Kalau ikut Yesus, tetap Kristen. Loh kok bisa begitu sang debaters? Ini saya bukakan sama kalian. Ketika kau bernyanyi memindahkan klub malam ke dalam gereja, kira-kira kau mengikut siapa? Daud kan? Raja Daud bernyanyi, wah heboh sampai menari. Ya kan? Karena kondisinya apa? Berperang. Dia butuh semangat. Sekarang Yesus datang. Yesus bernyanyi juga di Taman Getsemani. Apakah Yesus bernyanyi seperti itu? Tidak. Karena Yesus adalah orangnya slow. Doa yang diajarkan pun Bapa kami. Doa Bapa kami tidak cocok didoakan dengan teriak-teriak, apalagi bentak-bentak. Demikian juga bernyanyi. Setelah bernyanyi, ditulis itu kan di Bukit Zaitun, baru naiklah mereka ke Bukit Zaitun, di Taman Getsemani itu ya. Paham ya kawan-kawannya? Jadi kawan-kawan, banyak hal yang harus kita perlu luruskan, tetapi nggak bisa kawan, itu sudah ada. Itulah sebabnya hanya ada satu kata. Hanya Yesus yang bisa memperbaiki keadaan ini nantinya. Yang kita lakukan apa sekarang apa? Berjaga-jagalah kata Yesus. Karena aku akan datang seperti pencuri malam. Jangan kalian berharap mau merubah. Sama dengan Tewu, mau merubah nggak bisa. Ini saya bacakan ya keterangan dari pengakuan imannya orang GBI. Allah yang Maha Esa itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu. Ya, penjelasannya ada 4 pokok utama yang penting yang perlu kita ketahui untuk dapat memahami doktrin tentang Allah. Ayat 1, kedua, ketiga, keempat. Langsung saya baca 4. Karena langsung di situ mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Siapakah sebenarnya Allah orang Kristen? Jawabnya tidak lain yaitu Allah Tritunggal. Buka kurung, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hal ini bukan berarti Allah ada 3, sebab Alkitab dengan tegas menyatakan Allah itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Doktrin tentang Allah Tritunggal ini bukan untuk memuaskan rasio kita, melainkan untuk memberi penghiburan bahwa keselamatan kita semata-mata hanyalah karya Allah Tritunggal belaka, bukan karena usaha atau jasa manusia. Tewu mengatakan, kalau seperti itu seolah-olah 3 Tuhan kan jadinya kan. Maka sebenarnya saya juga sependapat dan pernah saya katakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus seolah-olah ada 3 Tuhan. Maka saya katakan yang baik itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalimat Allahnya ditiadakan dulu. Karena memang seperti itu. Bapa itu kan sudah Allah itu sendiri. Ya, oke kawan-kawannya, ini saya undang masuk si Sam. Sam masuk, Sam. Halo, mic-nya diaktifkan. Sam. Halo Sam, mic-mu masih di mute. Oh, mungkin dia lagi makan. Halo Pak Heri, silakan Pak Heri. Selamat sore Pak Rudi. Langsung bicara Pak, saya dengarkan. Oke Pak Rudi, menanggapi video Pak Rudi, saya senang Joshua Tewu keluar dari GBI. Perlu saya sampaikan dulu bahwa saya adalah jemaat GBI. Saya prihatin dengan kondisi ini, tetapi saya tidak kaget dengan apa yang terjadi dengan Joshua Tewu. Karena memang setiap gereja pada saat ini seringkali berpecah. GBI juga dulunya kan pernah ikut bergabung di gereja Pentakosta di Indonesia. Akibat dari pemekaran gereja Betel Injil sepenuhnya. Nah, hari ini juga GBI itu ada 2. Ada gereja Betel Indonesia, ada gereja Betani Indonesia. Ada juga gereja Berita Injil, ada juga gereja Mawar Saron, itu pecah-pecahan dari GBI. Jadi memang dalam internnya memang seringkali ada yang tidak berkesesuaian. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Rudi tentang kredo, tentang pengakuan iman dari orang Kristen yang beraliran Pentakosta karismatik, yaitu gereja Betel Indonesia, yang dimana saya juga berjemaat di sana. Memang ada beberapa hal yang seringkali menjadi pertentangan dengan gereja lain, terutama saya punya saudara juga dari GKI ya, dari GKI. Bagaimana GKI dibaptis secara bersih, di kita harus selam. Ya, ada juga tentang kremasi dan dikebumikan dia harus dikubur. Jadi dari organisasi ini seringkali menjadi banyak perpecahan.
menjadi hal yang menjadi ganjalan lah jemaat itu mengikuti ke gereja yang mana. Tapi dari kejadian Pak Joshua Tewu ini jelas karena memang GBI ini memiliki aturan tentang tentang pengakuan iman. Nah, pengakuan iman inilah yang menjadi pertentangan di dalam organisasi internnya, yaitu di mana Allah yang Maha Esa itu adalah Tritunggal. Yang tadi perlu dikatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sebenarnya di dalam pengakuan iman itu tidak seperti demikian. Kalau Pak Rudi melihat di dalam pengakuan imannya yang saat ini sudah diperbaharui juga di nomor 2, itu dikatakan bahwa Allah yang Maha Esa itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, itu ada di nomor 3. Yang saya pandang begini Pak Rudi, memang orang kadang-kadang mempresentasikan sesuatu itu berbeda-beda, terutama kejadian yang terjadi pada Pak Joshua Tewu, apa yang diuraikan oleh Pak Rudi tentang kondisi ekonomi masa depan itu nggak ada masalah. Itu ada nggak salah. Memang benar, Pak Rudi, itu adalah gereja otonom. Di mana gereja itu didiri bukan dari organisasi, tetapi dari gereja, dari pendeta yang merintis. Dengan dukungan oleh jemaat, dan ada kelemahannya memang ketika gereja ini sudah berdiri kuat, menjadi turun-temurun. Iya, nggak salah itu. Memang betul sekali. Saya karena memang lama di GBI, sampai saat ini juga saya masih di GBI. Dan saya juga sering kali memberi masukan, terutama ketika ada pertentangan-pertentangan di dalamnya dengan pengakuan iman ini. Nah, ini yang terjadi dengan Joshua Tewu ini memang sangat vital. Kalau menurut saya, istilah Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi jangan salah, Tritunggal itu bisa menyebabkan orang bermacam-macam, termasuk orang murtad. Kalau kita melihat tentang orang-orang mu'alaf, Tritunggal yang tidak bisa ditangkap dengan benar, itu bisa jadi murtad. Dan terjadi juga perpecahan. Seperti halnya yang terjadi pada Pak Joshua Tewu. Tetapi kita sebenarnya sepakat, tidak ada masalah sebenarnya di dalamnya, karena Tritunggal yang kita pahami itu bukan triteisme, bukan 3 Allah. Tetapi jelasnya Tritunggal itu satu hakikat, satu esensi. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada. Yang paling saya perhatikan itu sebenarnya memang tidak ada analogi yang sempurna untuk menjelaskan Tritunggal itu. Tetapi dengan keterbatasan analogi yang ada di dalam firman Tuhan, itu bisa dijelaskan sebenarnya tersirat Tritunggal itu ada. Nah, yang jadi masalah ini karena gini, Yohanes 4 ayat 24 itu mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, di mana firman itu yang tadinya roh menjadi material. Yang tadinya kan roh itu imaterial, yang tidak berbentuk, yang tidak ada wujudnya. Nah, sekarang menjadi sesuatu yang kelihatan, berwujud. Jadi pribadi di mana di dalamnya manusia mengasumsikan keterbatasan. Ada keterbatasan ini. Itu sebabnya pribadi ini menjadi dipisah ketika Yesus ada di bumi sebagai daging. Nah, ini kan pandangan-pandangan ini seringkali menjadi perdebatan. Kalau kita mau tanya, mengapa hanya ada 3 pribadi, tidak 4 atau 5 atau 6 atau 10? Karena memang kita punya dasarnya Alkitabiah. Jadi kalau dibilang Tritunggal itu tidak Alkitabiah, itu sebenarnya kita harus kembali kepada Babel. Babel itu sebenarnya jelas 3 pribadi, karena dasar Alkitab mempresentasikan tentang Allah itu hanya 3 pribadi yang berbeda. Jadi ada 3 pribadi yang berbeda. Jadi Tritunggal itu Alkitabiah sebenarnya. Oke. Seperti halnya 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ketiganya adalah satu. Ada yang memberi kesaksian, itu jelas. Seperti hanya Yesus waktu dibaptis, tentang pada mula penciptaan. Memang 3 pribadi inilah yang memang cuma pada ceritanya seperti ini. Saya mau ceritakan satu aja gini ya, satu perkataan yang kadang-kadang orang menjadi berbeda. Satu kata yang lagi, orang mati diloncati kucing hidup. Kalau Pak Rudi menangkap perkataan saya ini, orang mati diloncati kucing hidup, berarti ada orang yang mati,
ada kucing yang loncat. Betul kan? Ya. Atau orang yang diloncati kucing mati. Ah, gitu. Ada juga yang mengatakan orang mati diloncati kucing hidup. Jadi orangnya yang hidup mati gara-gara diloncati kucing hidup. Tetapi ada juga yang mengatakan bisa berbeda. Orang mati diloncati kucing hidup. Jadi orang yang tadinya mati diloncati kucing jadi hidup. Nah, itulah perspektif perspektif daripada orang-orang yang menilai, memandang. Tapi kalau masalah Tritunggal itu sebenarnya tidak mengubah keselamatan. Sip. Oke Pak ya. Itu aja ya Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Eri. Maaf ya Pak Eri karena banyak sekali yang antri. Jadi mohon langsung lift Pak Eri biar bisa orang tuh masuk ya. Nah, kawan-kawan, kalau saya melihatnya begini ya kawan-kawan, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Joshua Tewu. Dia menjadi seorang apologet murni sekarang. Kita nggak usah bersedih, harus bergembira. Karena cita-cita beliau kan mau jadi seorang apologet. Maka dibuat dia sekolah apologet Joshua Tewu kan. Nah, untuk menjadi apologet kawan, kita harus bisa berdiri sesuai apa kata kitab suci. Maka kalau ada orang mengatakan sama saya, kamu gereja mana? Saya bilang memang saya HKBP. Tetapi semua gereja Tuhan saya masuki. Apa yang salah? Kan tidak. Yang membuat itu salah adalah orang mengatakan gereja kami. Gerejanya Pak Gilbert. Kan si Joshua itu juga bilang kan, seolah-olah itu milik pribadi-pribadi. Tidak kawan. Makanya saya semua gereja saya masuki. Kenapa rupanya? Ada yang keberatan. Tidak kan, itu gereja Tuhan. Kalau memang kalian meyakini itu milik Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak meyakini itu bukan miliknya. Maka saya selalu katakan, hanya Yesus yang bisa nanti memperbaiki keadaan ini. Kita nggak bisa, karena Yesus adalah Bapak gereja. Kepala gereja. Kita nggak bisa. Sedangkan hal kecil saja saya bilang, pernah nggak kamu lihat pendeta lah dari 3 denominasi misalnya, duduk satu meja bicara firman Tuhan? Takkan pernah. Kalau mereka duduk satu meja bukan bicara firman Tuhan, bicara ngalor ngidul. Kalaupun bicara firman Tuhan ya, Yesus adalah Tuhan kita, itu aja. Tapi begitu kau bicara yang spesifik, berkelahi itu, sesat menyesatkan. Ya, paham kalian kawan-kawan ya? Dan mengenai Luga Tambunan ada yang bilang, yang tidak berbahasa roh, maaf ya kawan-kawan, saya berbeda pandangan dengan Luga Tambunan. Itu hal biasa. Tetapi ketika kami melawan umat simsalabim, kami satu punya tujuan. Jadi kawan-kawan yang sudah masuk katanya saya lihat enggak jadi bang, jangan alergi terhadap hal-hal seperti itu ya. Justru itu menambah hasanah kita. Luga Tambunan mengatakan yang tidak masuk Roh Kudus, yang tidak bisa berbahasa roh, tidak masuk surga. Saya mengatakan yang berbahasa roh itu bahasa roh kuda, karena nggak jelas artinya. Itu berbahasa diri sendiri, roh kecil. Akan sudah berbeda. Jadi kalian harus sikapi kawan. Biarkan aja seperti itu, ya kan? Nah, bahkan saya katakan kayak siapa tadi, si Judas Silalahi namanya ya, tapi di sini lain lagi namanya, si Ismail Beni, kan? Ismail Beni atau kalau orang HKBP kata dia kalau bernyanyi kayak orang ngantuk. Saya belum pernah mendengar orang HKBP bernyanyi kayak orang ngantuk, semangat. Apalagi kalau sudah kor, suara 1 2 3 4 jelas. Ya, ini sering membuat kita menjadi bagaimana? Saya dari karismatik masuk ke gereja Lutheran, saya bingung kok bernyanyinya seperti ini. Saya dari Lutheran masuk ke gereja karismatik, bingung. Ini diskotik kok dipindahkan ke sini? Kan itu yang terjadi kawan. Tetapi saya, karena semua gereja sudah saya jalani, saya santai. Mau masuk ke gereja Katolik, saya santai, tidak pernah ngantuk, mendengar khotbah pun tidak pernah ngantuk. Masuk ke karismatik, saya juga nggak pernah ngantuk. Masuk ke KBP, saya tidak pernah ngantuk. Karena saya tahu apa tujuan saya ke gereja. Ya kawan? Itu yang harus kalian sikapi kawan. Maka dari itu pernah saya katakan, jika Rasul Paulus masih hidup, dia menangis. Saya mau menulis surat kepada jemaat, manalah ditulis Rasul Paulus suratnya ini. Tak ada. Kepada jemaat, misal kota saya Duri, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Duri. Siapa yang mau ngambil?
HKBP datang GBI. Kau bukan jemaat Biduri, kau kira jemaat HKBP. Kan demikian, kelahi, gontok-gontokan. Tak ada kawan. Itulah yang membuat kita terkadang harus berpikir keras. Tetapi sudahlah, keadaan ini sudah terjadi. Kita tidak perlu lagi mengatakan kayak Joshua Teung mau memperbaiki katanya. Tidak bisa dia memperbaiki. Kan itu dibilangnya kan, supaya iman ini gini dipertimbangkan untuk dia masuk ke departemen teologi begini. Tidak bisa. Itu sudah harga mati. Sempat itu dirubah, orang nggak percaya lagi dan jadi bahan olok-olokan. Dan tidak mungkin jutaan orang mengikut satu orang. Yang ada itu satu orang mengikut jutaan orang. Jangan dibalik ya. Itulah sebabnya saya katakan, kalau mau jadi pendeta, ya pendeta saja. Gak usah berapologet, layani jemaat itu, kasih makan, kasih minum, lihat siapa yang sakit, siapa yang lapar, kasih. Itu saja tugas kalian. Kok ikut-ikutan berapologet? Kalau mau berapologet, sudah saya katakan, cari jemaatmu yang cerdas. Ya kan? Setelah kamu dapat, ajari, didik. Kamu di belakang layar, selesai. Apa salahnya? Ini tidak. Kalian terjun ke lapangan. Kalau kalian terjun ke lapangan, mau tak mau harus ikut doktrin lah. Begitu kau berbeda, kau dihajar. Saya sudah mengalami itu kawan. Waktu saya di GSJA, saya bilang kan, hanya gara-gara makan darah. Saya harus terusir. Padahal semangat memberitakan Injil, gak tanggung kawan. Dulu saya kan gak main Facebook lagi, hanya slow-slow saya buat dulu kan. Karena saya sudah dikasih tanggung jawab itu. Tapi itu dia tadi, tidak bisa saya melawan doktrin itu. Harus tunduk dan taat. Pernah saya bilang dengan pendeta saya di GBI, saya bilang, saya bukan hidup di dinas kemiliteran, tunduk dan taat, tidak. Tapi dia bilang, kalau nggak mau tunduk dan taat, keluar, selesai. Disitulah saya tahu, dia bilang, gereja ini bukan demokratis. Ya kan? Tapi hierarkis. Hierarki apa? Saya disitulah saya sadar, bukan demokratis kawan. Tidak bisa kau bertawar-menawar. Tunduk dan taat. Kalau tidak sesuai, pergi. Selesai. Banyak orang di dalam ini. Kan itu katanya. Kau baru satu. Tak mungkin yang ratusan orang ini ikut satu orang. Ya kan? Itulah kawan-kawannya. Dan langkah yang diambil Joshua Teung sudah tepat. Kalau memang dia bercita-cita mau jadi apologet murni. Kita ucapkan selamat. Selamat datang Pak Joshua Teung. Anda menjadi saya seperti saya dan setampar lagi. Ya. Kalau yang lain-lain itu entahlah. Oke. Oke, Sam silakan hidupkan mic-nya. Halo Sam. Oke. Nah, lanjut silakan. Aku mau koreksi sedikit nih. Selamat Silakan. datang Joshua Teung, berapologet bisa menjadi lebih merdeka, lebih bebas, bukan lebih jujur. Karena jujur tergantung siapa yang mau terima dan motivasi. Boleh, itu kan boleh, harus boleh. merdeka, dia lebih independen. Boleh. Nanti kita ganti. Dan memang Joshua Teung harus taat kepada tata gereja dan tata laksana gereja sinodenya. Ya, tadi bicara sedikit masalah apa tadi? Masalah harta benda dari gereja itu ya, apa kekayaan ya, segala macam. Jadi yang saya simak video sebelumnya mirip-mirip franchise ya. Nah, kalau saya lihat sih enggak, justru mirip-mirip koperasi. Ya, tadi kan saya bilang koperasi dan franchise ada kan. Primer dan sekunder. Kan gereja kan prinsipnya kan persekutuan kan. Iya. Prinsipnya persekutuan. Jadi anggota koperasi memiliki iuran wajib dan iuran sukarela. Ya, terus persembahan atau perpuluhan iuran lah kita sebutnya, iuran wajib atau iuran sukarela. Semua aset itu adalah milik pengurus koperasi dan anggota koperasi. Dulu kan saya juga pernah sindir nih, tujuan utama koperasi ini apa sih? Kesejahteraan para anggota. Serius bilang. Faktanya gimana? Mana yang lebih sejahtera? Pengurus dengan anggota koperasi ya, gitulah. Nah, saya khawatir yang gereja-gereja yang berkarakter seperti itu, khawatir seperti koperasi-koperasi tadi itu yang menyimpang dari tujuan awal organisasi koperasi itu kesejahteraan seluruhnya, baik itu pengurus dan anggotanya. Makanya kan firman Tuhan harus ada perbendaharaan rumah makan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Jangan kita
jangan literal, hanya bukan berarti literal ada beras, ada itu, enggak juga. Seperti tadi misalnya ada orang yang kelaparan, siapkan. Kalau ada orang yang sakit, bagaimana biaya pengobatannya. Jadi rumah Tuhan itu harus apa istilahnya, kalau pelayanan sosial diakonnya ya, apa namanya? Nah, itu Ya, lebih kuat lah di situ. Itu ya kan. Coba kalau kita browsing aja gereja pendeta-pendeta terkaya di dunia ya kan, dari Afrika, beberapa terus Amerika. Jadi mereka sampai show up-nya sudah sangat berlebihan, tadi sampai memiliki pesawat jet pribadi. Iya, pribadi. Kalau yang di Indonesia yang Leru dibilang singgasana emas tadi itu kan, nah itu atau jam tangan yang sangat mewah. Bagaimana prinsip rumah Tuhan rumah Tuhan ada permadaan rumah makannya, permadaan makannya terjalani nggak itu? Karena tadi gereja adalah persekutuan, bukan hanya pengurus gereja aja yang punya hak. Anggota jemaat tadi, anggota koperasi juga, anggota jemaat gereja itu pun juga punya hak untuk mencari tahu pemanfaatan harta kekayaan gereja yang mereka bangun bersama-sama. Kenapa? Kalau saya lihat gereja-gereja yang independen seperti ini, waktu kecilnya tuh sangat susah banget, dan itu benar-benar, makanya lihat ada orang yang membangun merintis gereja itu luar biasa, saya lihat luar biasa, sampai dia bisa mapan, bisa punya ruko gitu kan. Ketika sudah sangat besar, ya tadi uang bisa bikin lupa dari visi awal itu. Sempat yang di Surabaya itu kan sampai sengketa di pengadilan tuh. Benar dengar ceritanya, yang asetnya katanya hampir satu teta berapa itu di Surabaya. Coba berita lama itu kan. Nah, itu antara jemaat dengan pengurusnya. Ya semoga aja Pak Tewu kan dia punya gelar keakademikan ya. Kadang gelar keakademikannya itu doktoral itu, terus kadang-kadang orang yang sudah memiliki gelar-gelar seperti itu punya rasa ingin aktualisasi diri, karena kepuasan tertinggi itu adalah aktualisasi diri. Dia ingin mengaktualisasi diri. Kadang-kadang dia ingin, saya khawatirnya itu sindrom gelar kependidikan yang terlalu tinggi, jadi dia ingin membuat sesuatu yang baru, karena doktoral itu kan membuat rumusan yang baru. Saya khawatirnya jadi dia nggak tunduk pada tata gereja dan tata laksana gerejanya, ADART-nya GBI Sinode kan. Saya khawatirnya itu. Tapi ya mudah-mudahan tadi sekolahnya dia maju, dia bisa menjadi apologet ya kan. Ya mungkin kelasnya beda lah ya kan, dia punya sekolah kan, sekolah apologet bla 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 gitu kan. Tapi dia dia bukan imam kita lagi, jadi kita agak bebas untuk berargumen, meskipun kita tidak memiliki keakademikan dan kejabatan, kita anggap sama, karena siapa sih yang nggak bisa baca Alkitab, itu aja sih sederhananya. Oke, saya rasa itu. Oke, terima kasih Sam, masukannya langsung live ya Sam, karena ada penuh kali nih. Kawan-kawan, itu kabar gembiranya, sekarang Joshua Tewu sudah merdeka. Mau bicara apapun tentang firman Tuhan ya, tidak ada lagi yang dia takuti, tidak ada lagi yang harus dia jaga, tidak ada lagi yang bisa menekan-nekan dia atau membuat dia tidak bisa bergerak. Hanya Alkitab lah dasar dia sekarang. Dia sekarang sudah sama dengan saya, sama dengan Tamparagi, sama dengan siapa lagi yang bukan pendeta ya. Nah, seperti itulah kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kita ucapkan selamat kepada beliau. Jangan bersedih, yang almarhum cuma gelar pendetanya ya. Oke, silakan Haka. Haka silakan langsung tegas dan menukik. Silakan. Ya Pak Rudi, makasih Pak. Jadi menurut saya ada dua hal terkait Pak Joshua ini. Yang pertama, saya bukan mendukung atau mengkritisi ajaran yang dia sampaikan, tapi semangatnya Pak Joshua itu saya setuju. Bahwa di gereja-gereja itu ya, dengan mohon maaf saya bilang, orang-orang itu maunya terima beres aja Pak. Terima beres. Jadi kalau Allah itu ya Tritunggal gitu. Mereka atau banyak orang tidak berani untuk membuka lagi. Tempo hari kan Pak Rudi pernah itu ada kontroversi juga mengenai Yudas Iskariot masuk surga itu kan. Ya, suaranya kecil kali Pak. Dekatkan. Oh iya. Halo Pak. Iya, ini baru. Oke ya.
Ya, jadi orang-orang di gereja itu menurut saya juga orang Kristen. Kecil lagi, Pak. Halo, Pak. Halo. Nah, ini berkuat ya. Lanjut, Pak. Oke ya. Jadi saya juga Kristen dan saya bergereja juga. Tapi yang saya lihat memang orang-orang di gereja ini banyak mau tahu beres saja, Pak. Jadi maunya itu terima pengajaran yang kalau udah begitu ya begitu aja. Misalnya Tritunggal, Allah itu ya harus Tritunggal. Padahal kan yang disampaikan Pak Joshua Tebu, terlepas dari kita setuju atau tidak, yang dia bilang itu kan, dia tidak mau pakai istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya. Yang di Alkitab adanya adalah anak Allah, yaitu Yesus, kemudian Bapa dan Roh Kudus. Gitu. Hanya itu kok sebetulnya, kan itu. Nah, jadi pertama banyak orang yang hanya mau tahu beres, korbannya termasuk Pak sang debater sendiri itu. Mengenai Yudas Iskariot masuk surga itu kan. Karena udah beratus-ratus tahun orang diajari orang bahwa Yudas Iskariot itu layaknya masuk neraka gitu. Nah, ketika dibongkar itu sama Pak Rudi, orang banyak bingung kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal menilai Pak Joshua Tewu, menurut saya adilnya begini, Pak. Kalau kita mau menilai, harus mau mendengarkan. Jadi kita harus dengar dulu apa yang dia sampaikan secara lengkap, baru kita mau menilai. Kalau kita nggak mau repot-repot mendengarkan, ya jangan menilai gitu. Karena nggak adil. Gitu, Pak. Ya itu aja Pak Rudi, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Aka. Langsung di lift ya Pak ya, biar kurang beban roomnya. Kawan-kawan, saya pun sependapat. Mengapa? Kan dia sudah hadir di Sinode GBI itu ya. Mengapa orang itu tidak mau mendengarkan dulu pendapat si Joshua Tewu? Alasannya sederhana kawan. Kalau orang itu dialog langsung, yang terjadi adalah perdebatan. Ketika terjadi perdebatan, iblis itu gampang masuk di sela-sela itu. Jadi mereka mengambil jalan tengah, nggak usahlah berdebat, ya langsung aja, kayak gitulah kira-kira ya kawan-kawan ya. Itulah sebabnya mereka tidak ada melakukan yang namanya dialog-dialog lagi dalam itu ya. Dia diberi tawaran, kalau kamu mau bertobatlah dan cabut semua ini. Kalau mau ini, beginilah, begini dan begini. Nah, itu yang ada ya. Nah, sekarang kawan-kawan, saya si Luis lagi ya. Lius, silakan Lius. Langsung saya dengar dan saya. Selamat sore Pak Rudi. Suaranya kecil sekali. Selamat sore Pak Rudi. Masih kecil. Saya menyambut betul apresiasi Pak Joshua Tewu-nya. Didekatkan mic-nya nggak bisa? Ya, sudah bisa kedengaran Pak Rudi. Ya, boleh. Agak kuat dikit suaranya Pak, biar bagus. Saya menyambut keputusan Pak Joshua Tewu untuk mengundurkan diri. Dia benar-benar sebagai apologetika yang murni gitu sekarang. Sebenarnya Pak Joshua Tewu itu nggak ada salahnya Alkitab dia menjelaskan bahwa tidak ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kalau kita kembali ke bahasa Ibrani aslinya, tidak ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh itu. Yang tahu kan Ulangan 6 ayat 4 gitu ya, mengatakan itu kan sebagainya kredonya umat Kristen atau sahadatnya umat Kristen kalau kita mengerti. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Bahwa Allah itu satu, tidak ada Allah tiga uknum. Nah, karena apa? Beliau tidak diterima, ya kita maklumi aja. Karena kekristenan di Indonesia ini kan, kekristenan yang produk dari teolog-teolog barat, bukan dari aslinya Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah, kita ke sana, tidak ada tuh Allah Anak, Allah Roh, Allah Bapa. Ya Allah itu ya Ehad, satu. Jadi Pak Joshua Tewu benar-benar mempertahankan prinsipnya, dan saya mengapresiasi dan mengancungkan jempol buat beliau. Beliau berani mundur karena benar, bukan beliau salah. Nah, kalau kita ikut bergereja, kita harus taat pada doktrin mereka, walaupun salah ya kita aminkan terus. Itu Pak Rudi. Jadi ya kalau ingin jadi apologetika, beliau harus banyak itu belajar dari antropologi budaya Semitik. Contohnya kata Allah yang banyak dipertentangkan di umat Kristen bahwa Allah itu nama dewa. Itu bagi mereka yang tidak mengerti budaya bahwa Allah itu ya Elohim itu. Allah itu kan dari saduran bahasa Arabnya, karena bahasa Arab, bahasa Ibrani itu satu budaya Semitik.
Jadi bagi mereka yang tentang nama Allah itu karena mereka tidak mengerti. Contohnya kayak akibat Pak Joshua Teo yang ditolak mereka itu. Itu aja Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak. Suaranya kecil sekali. Kawan-kawan, saya heran melihat live streaming ini akhir-akhir ini. Pak, mohon di live langsung ya Pak ya. Pak Lius. Biar apanya enggak penuh. Kenapa saya heran? Lama-lama nggak ada yang mau menunjukkan wajahnya. Kalau dulu-dulu masih banyak. Sekarang satu pun kayaknya nggak ada. Kenapa itu kawan? Saya heran. Lama-lamanya saya saja wajah saya yang kelihatan. Ya, numpang lewat silakan. Saya tuh Bang. Nunggu-nunggu dari tadi. Ya Bang, yang ini bicara tentang apa nih Joshua Teo ya. Tapi sebenarnya mungkin saya sedikit ini agak ini ya Bang ya, agak mungkin keluar sedikit. Tapi sedikit ada ya. Bang, kalau masalah Tritunggal sih saya pernah dengar kajian ya. Ini kajian Bang. Menurut saya ini kajian. Kajian dari kalau nggak salah di channel YouTube Romo Biantoro ya kalau nggak salah ya. Iya. Romo Daniel Biantoro. Menurut saya sih kajiannya bagus menurut saya. Itu menurut saya kurang tahu ya kalau dengan Abang sendiri ya. Kan nggak apa-apa ya kita berpendapat ya Bang ya. Iya, bebas. Menurut saya begitu. Lalu yang kedua juga Bang, saya memang jujur dari GBI. Nah cuma yang saya mau sampaikan kepada teman-teman juga memang kalau saya melihat di GBI ini bukan menjelekan Bang ya, enggak. Jadi ternyata setelah saya pelajari karena kakak sepupu saya ini baru bangun jemaat juga Bang, baru kecil. Cuma dari hasil saya misalkan diskusi, bicara, tanya jawab, saya simpulkan bahwa ternyata Bang di GBI ini banyak raja-raja kecil Bang, raja-raja kecil di gereja. Nah, maksudnya raja-raja kecil di mana? Jadi mereka penguasa gereja itu. Nah, yang susahnya Bang, raja-raja ini maksudnya bukan tidak pernah, tapi jarang sekali membantu kaki yang kecil. Ini raja-raja besar ini. Nah gitu ya, jadi mereka biarin aja lu bangun sendiri dari awal gitu. Ya susah-susah lu ya tetap semangat lah melayani dalam Tuhan. Padahal ini mereka gerejanya besar, bisa topang yang kecil. Nah, itu kelemahan di GBI. Lalu yang kedua Bang, ini lagi, misalkan mereka buka cabang nih Bang. Misalkan katakanlah saya Bang ya, ini gereja besar nih Bang. Saya nunjuk Abang nih, buka misalkan katakanlah di satu daerah. Pimpin sana jadi gembala Bang. Iya Bang ya. Tapi Abang tetap di bawah saya, masalahnya situ. Harusnya kan, misalkan saya ini support Abang nih, buka jemaat di sana. Ya Abang yang pimpin lah, nggak usah di bawah saya gitu. Artinya bahwa Abang mandiri, nanti kalau ada misalkan perlu koordinasi, misalkan saya butuh bantuan apa, bisa berkoordinasi Bang, Abang dengan saya gitu. Tapi yang kenyataan di lapangan enggak Bang. Jadi mereka ya buka cabang kiri kanan masuknya ke dia juga walaupun di sana ada gembalanya. Itu kelemahan-kelemahan seperti begitu Bang. Ini yang saya anggap menurut saya tidak setuju sekali dengan hal-hal tersebut ya yang ada di GBI ya. Contoh di daerah kami saya kaget loh. Ini pendeta ini kok sudah buka cabang di misalkan katakanlah di satu daerah. Terus saya tanya sama kakak sepupu saya, terus di sana yang pimpin siapa? Dijawab, terus bagaimana ini? Tetap mereka ke yang pusat ini. Wah, saya langsung berpikir, wah ini jadi raja-raja punya cabang, ya, gitu. Jadi menurut saya, ya apa ya? Menurut saya ya yang besar-besar ini topang yang kecil. Ketika buka cabang ya sudah, biarkan mandiri, nggak usah lagi gitu, ya. Tinggal berkoordinasi saja. Jangan lagi itu miliknya Anda gitu. Ya, satu merek dengan Anda gitu. Ya Bang, terus ini lagi Bang. Aduh, saya sebenarnya mau bicara ini Bang, yang sebenarnya mau ulas yang semalam sih, tapi takutnya Abang nggak izinkan nih sama si Indra. Gak usah, kita tentang Joshua Teo nanti lama kali. Oke, siap Bang. Ini live-nya cuma ini ya, sekarang aja ya. Sudah enggak ya lagi. Oh, nanti malam berarti bisa masuk ya untuk ini ya. Indra ya. Sekarang mengenal Al-Qur'an. Oh siap Bang, mungkin itu saja Bang yang saya boleh sampaikan kawan-kawan di GBI ya. Terima kasih Bang. Sekarang. Halo, salam Bang Rudi. Di sini. Iya, kayaknya orang-orang gagal paham ini.
kesannya Bang Rudi jelek-jelekin Joshua Tewu. Kalau aku sih ngelihatnya sih gini, Bang Rudi itu ngasih celah untuk ya setiap orang bisa dipanggil Tuhan Yesus sesuai dengan panggilannya sendiri-sendiri. Pak Joshua Tewu jauh lebih makjeleb di apologet ya, kan gitu loh. Nah, cuman ya tiap orang punya ya sedihnya ya dia kehilangan gelar pendetanya gitu. Tanpa yang orang GBI pun tanpa menilai lebih dalam gitu dari awal sampai akhir apa yang disampaikan Pak Joshua Tewu. Pak Joshua Tewu itu juga mengarah ke Trinitas, tapi dalam bentuk simplifikasi yang untuk orang awam mengawali ibarat bayi-bayi rohani ataupun yang orang belum mengenal Tuhan Yesus itu kayak gimana, dia mengawali itu biar orang tuh memahami kasih Allah tuh gimana. Ujung-ujungnya mengarah ke Trinitas juga gitu loh. Terus gini Bang, aku mau tanya sama Bang Rudi. Ya, Bang Rudi meyakini kalau Allah itu cinta sama Bang Rudi apa? Ya cinta dong. Buktinya apa? Suaranya bergema. Buktinya apa? Sampai sekarang aku diberi napas hidup. Ya berarti kan sama Tuhannya agama lain sama Bang. Memang sama. Karena di dalam Alkitab dikatakan dia juga memberi kehidupan bagi orang yang membencinya, yang tidak berbalik pada dia. Ya, berarti sama, maaf ya, agak kasar Bang. Mohon izin. Berarti sama kucing, sama anjing, sama kecoa, kita sama dong statusnya. Semua yang bernyawa, semua makhluk hidup itu di bawah, maksud saya manusia ya, itu di bawah perlindungan Tuhan. Ya. Kalau hewan ada dua jenis, hewan liar dia dilindungi oleh alam itu sendiri. Ya. Hewan yang di dalam majikannya itu dilindungi oleh majikannya. Alam pun dalam kendali tangan Tuhan sendiri. Menurut saya ya Bang Rudi, ini cuma sharing aja ya. Cuma gini, ya. Kita dengan sebentar. Ya, gimana? Menurut Liu, apakah Tuhan orang Kristen itu tidak bisa mengasihi Tuhan umat orang lain? Buat saya Tuhan itu satu. Ya. Kalau satu kamu bilang kita percaya dalam hal sama Tuhannya Nabi Muhammad. Ya enggak lah. Berarti enggak satu kan? Tuhan cuma satu. Tapi kita mengenalnya dalam tiga pribadi. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya sama seperti pertanyaan kepada saya tadi. Apakah kamu beriman kepada Tuhannya Nabi Muhammad? Saya mengimankan Tuhan yang di dalam Tuhan Yesus. Nah, berarti tidak ya. Okay. Nah, tapi yang masih cuma kita kan nggak tahu Tuhan itu. Tuhan apapun dia tetap mengasih kesempatan kepada yang bukan umatnya agar mereka mau berbalik jalan mengikuti Tuhan tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat Kristen nih, saya lihat orang ateis Tuhan kayak Rusia dan China itu kan, ya memang Tuhan mengizinkan. Jadi dia Tuhan bagi semua umat, baik umat yang percaya maupun tidak percaya. Itu lebatnya Tuhan orang Kristen. Dan dia datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan orang yang suci. Nah, silakan. Ya, terus kalau begitu artinya Yohanes 1 ayat 1 apa? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Tuhan dan Allah, maka firman adalah Allah. Terus yang mau ditanyakan situ apa? Berarti kan firman itu dan Kejadian 1 ayat 1 apa? Kejadian 1 ayat 1 firman. Allah itu ada roh Allah melayang-layang itu ya. Itu Kejadian 2, Kejadian 2 itu ya. Itu baru Allah berfirman. Nah, ya toh. Dalam arti gini, kita mengenal pribadi Allah itu kalau yang udah dewasa iman ya. Itu kan memang tiga pribadi yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda, tapi dalam satu hati dan pikiran yang sama. Ya, dalam kasihnya. Ya toh. Aku juga aliran Pentakosta karismatik. Ya, Trinitas itu pasti tak pegang betul. Cuman aku berusaha memahami mereka kayak gimana gitu.
Aku cerita Pak Rudi, ini menurut pandangan saya ya, gini. Untuk yang bayi mula-mula itu gini, atau mungkin ya kita paham juga dalam sedikit dari pemahaman saya gini. Daud, Ibrahim atau Abraham, Musa, Nuh, gitu, memanggil Allah itu dengan salah satu namanya Abinu, kalau nggak salah. Yang berat dalam bahasa Ibrani ya berarti Bapak. Ya toh? Saat kita berdoa Bapa kami, itu menjurus ke ketiganya. Dan di dalam Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 13:16, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya yang percaya kepada Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan karena kasih karunia-Nya Allah. Dan anak yang dimaksud di sini, kalau kita belajar majas sastra Ibrani, kan kita Yohanes dari sastra Ibrani ya, dengan sastra Yahudi. Oke. Itu artinya kan firman. Nanti lama. Firman itu kan bagian dari diri Tuhan sendiri. Biar Gitu. bisa ke bagian. Ya, enggak, aku jelasin gini. Kak, aku debat di jalanan gini. Buktinya apa kalau kamu sebagai agama ini, ya, Allah tuh cinta sama kamu, gitu. Mengenai Joshua aja dulu dari. Ya itu juga yang dalam satu sisi dalam Joshua Tewu juga soalnya gitu loh. Yang kita kritisi gitu loh. Si lu bagaimana sih anggapannya terhadap Joshua? Suaranya kok bergabung ya? Gak tahu. Satu lah. YouTube udah matiin kok. Tempatku 2. Oh. Coba dulu kita perbaiki yang sebentar ya Liu ya. Tes. Nah ini udah 1. Ayo Budi, silakan Budi langsung kepada topik dan menu. Ya siap. Jadi ini suaranya bagi saya sendiri, sebetulnya tidak ada masalah berkaitan dengan Pak Tewu ya. Itu adalah bagian dari pengakuan. Cuma saya sedih Bang Debatas. Kita justru terkait dengan Tritunggal ini, kita diobok-obok oleh tetangga kita, kemudian kita semuanya seolah-olah kita mohon maaf ya, tapi banyak sekali yang tampil sebagai seolah-olah sebagai awam ya, membuat awam jadi bingung. Ini sebenarnya apa ini sebetulnya yang terjadi? Bagi saya sendiri, persoalan Tritunggal itu mau disebutkan 3 in 1 atau 1 in 3, tetapi kita yakin dan percaya bahwa yang kita percaya baik itu Yesus Kristus, Roh Kudus maupun Allah adalah satu. Jadi saya kira seperti itu. Jadi untuk persoalan kita harus kemudian ataupun terganggu dengan sebelah, lalu kemudian kita berusaha untuk melakukan apologet, itu baik. Tetapi jangan sampai pada akhirnya lalu kemudian kita mengobok-obok iman kita sendiri. Itu masalahnya, Bang. Kalau menurut saya sebetulnya tidak ada masalah juga. Bahkan saya sependapat dengan apa yang menjadi pikiran dari Pak Tewu. Sebab kalaupun memang kita keliru dalam memberikan penjelasan tentang Trinitas, ya kita tidak bisa menghindar bahwa yang kita yakini dan kita percaya ada 3 Tuhan. Itu soalnya. Dan demikian kalau menurut saya, kita kembali ke Alkitab. Saya kira saudara Tuhan yang memang pemahamannya tepat. Saya kira itu. Selamat malam, Shalom. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, langsung di lift semuanya Pak Budi. Sekarang Batam, silakan Batam. Mic-nya dihidupkan dong. Mic. Saya bantu ya. Dah, silakan Batam. Silakan. Sorry, saya lagi makan tadi Bang, sorry. Nanti aja. Apa kabar? Kabarnya Sudah selesai. Oke, silakan. Jadi ini menarik sekali ya. Kalau kita mau bicara Tritunggal kan kita nggak ada satu istilah pun yang yang mampu menjelaskan tentang hakikat Tuhan itu 100% ya.
mau kita mengatakan Tritunggal, Dwi Tunggal, seperti itu tetap akan ada celah buat orang lain untuk berpikir bahwa doktrin ini salah. Bukan salah, maksudnya nggak tepat ya. Karena pemikirannya dia, doktrinnya dia sendiri kan, seperti itu kan. Jadi yang mampu menjelaskan itu Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu sempurna. Nah, gimana mungkin manusia mampu menjelaskan Tuhan kalau itu ciptaan? Ya kan seperti itu. Nah, yang dalam video Pak JT yang lalu itu yang saya agak geli sih. Maksudnya Halo? Kok hilang? Halo? Maksudnya apa? Kok hilang suaranya? Halo? Suaranya hilang. Halo? Ya, baru masuk. Maksudnya apa tadi? Lanjutkan. Halo? Tadi Halo? terputus itu. Halo? Suaraku kedengaran? Saya masih. Ya, dengar. Lanjut. Tadi maksudnya katanya. Saya nggak ngerti maksudnya yang dari pengajaran Pak JT itu yang tempoh hari yang di videonya itu, saya masih penasaran sampai sekarang yang mengatakan bahwa dalam Matius berapa sih itu? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Katanya itu teks aslinya nggak seperti itu ya? Benar nggak sih itu? Ya, makanya kata dia tidak seperti baptislah dalam nama. Ya. Itu bahaya loh. Sekarang saya sendiri tuh, saya sebagai pribadi tuh jadi bertanya, ya jadi teks yang sebenarnya kayak gimana tuh? Itu kan jadi beban pikiran buat kita ya orang Kristen sendiri kan. Itu yang saya nggak ngerti di situ, Bang. Kalau Pak JT mau berkhotbah ya mungkin karena dia kan pendeta. Jadi banyak sih pendeta berkhotbah tentang moralitas, tentang ini. Kalau apologetik maksudnya kan dia harus mengenai tentang doktrin apa segala macam, kan harus mempertahankan seperti itu. Jadi kalau Pak JT sendiri pengen berkhotbah tentang doktrin, harus dengan doktrin GBI. Kalau dia melenceng dari GBI, berarti dia harus berdiri sendiri lagi. Saya kira seperti itu. Iya. Saya pikir seperti itu. Oke, gitu aja Batam. Itu aja. Oke. Makasih ya Bang ya. Oke, terima kasih Batam ya. Yuk sama kawan-kawan. Berhubung sudah 1,5 jam kita bicara ini, kepada yang belum sempat masuk, saya mintakan maaf. Ya, nanti kita jumpa lagi jam 7:30. Karena saya belum makan, asam lambung mengancam. Ya kawan, kayak saya mau makan dulu agar penyakit saya tidak kambuh. Kalau kambuh kawan, sakit kali asam lambung ini, palak kali gitu ya. Oke kawan, sampai jumpa jam 7:30. Salam sang debaters, sampai jumpa.